Kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Penjual agama! Sampai video ini saya buat apabila masih ada mukibit akut yang percaya kepada Habib-Habiban, sungguh-sungguh sangat terlalu, yang dimana mereka ini ketika kita bongkar berbagai macam fakta, yang mereka lakukan di kolom komentar adalah mencaci maki, bukan berpikir. Bukan berpikir, tapi malah meluapkan emosi dengan komentar-komentar kasar, jorok, kotor, dan lain sebagainya yang mengarah pada penghinaan, caci makian. Nah, di sini kita lagi membahas tentang gedap burusan dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Habib ini lagi-lagi ngeklaim, dan klaimnya tidak main-main teman-teman, bahwa marga Khan di India itu sebenarnya adalah marga Ba'alawi. Salman Khan, Shahrukh Khan, dan lain sebagainya yang Khan-Khan itu ternyata mereka adalah Ba'alawi teman-teman, cucu Ubed. Setelah Bapak Rizik Syihab mengaku sebagai keturunan Nabi SAW yang ke-38, generasi 38, itu terbukti ngibul karena sebenarnya Bapak Rizik bukan generasi 38 tapi ke-75 atau 80. Dia mengaku-ngaku sebagai cucu si Pitung. Setelah dia gagal juga mengaku sebagai cucu si Pitung, dia sekarang ngeklaim marga Khan di India sebagai bagian dari marga Ba'alawi. Jangan-jangan beberapa saat nanti ke depan Genghis Khan di Mongol itu juga akan jadi bagian dari Ba'alawi. Ini adalah letak dari pemikiran seorang Habib, yang dimana Habib haus akan pujian, sanjungan, haus akan legitimasi dan pembodohan kepada umat. Coba kita simak pernyataan dari Bapak Rizik Syihab ini. Ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan saudara, mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India. Kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramaut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim. Ini adalah klaim dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Wali Songo itu Ba'alawi. Ya, terus siapa lagi? Khan, yang Khan di India itu Salman Khan, Shahrukh Khan juga mau di Salman Khan, Shahrukh Khan tuh masih dulur Ba'alawi. Hebat. Nanti akan merembet kepada Mongol. Yang dimana Mongol itu juga ada Genghis Khan. Banyak keturunan Khan di sana. Cuman apakah yang bermarga Khan seperti ini adalah bagian dari Islam? Marga yang khusus dari Islam. Terus kalau kita meneliti sejarah, berbicara sejarah, marga Khan di India, benarkah mereka adalah keturunan dari Ba'alawi, dari Hadramaut? Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk menyimak data fakta. Apakah marga Khan di India itu termasuk bagian dari marga Ba'alawi? Ya, kita simak. Nah, tapi sebelum itu, saya di sini memiliki beberapa perbandingan Genghis Khan dengan marga Khan di India, yang dimana dari segi arti dan fungsi pun berbeda, teman-teman. Yang pertama, Khan pada Genghis Khan. Kalau di Mongol, Genghis Khan atau yang bermarga Khan lah,
itu tidak semerta-merta diidentifikasi sebagai keturunan atau golongan atau marga yang beragama Islam. Tapi Khan berarti sebagai penguasa, teman-teman. Bahkan lebih fatalnya penguasa semesta di Mongol itu. Sedangkan kalau di India digunakan sebagai penanda keluarga atau keturunan. Nah, terus kalau berbicara masalah agama, bagaimana dengan agamanya? Kalau di Mongol, Khan berarti agamanya bukan Islam, tapi Tengrisme, ya, Tengrisme. Menyembah dewa langit, Tengri, dan mempraktikkan shamanisme, animisme. Sedangkan di India, marga Khan yaitu beragama Islam, sangat identik dengan umat muslim di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Sudah seperti ini, apa namanya itu? Visi misi Jamaah Tabligh, IPB, di mana mereka punya target berdakwah yang berkiblat ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Gitu kan? Saya pernah ikut dulu. saya pernah jadi Jamaah Tabligh. Terus yang berikutnya asal-usul. Asal-usul dari Genghis Khan atau klan Khan di Mongol itu memang warisan dari Mongol langsung, teman-teman. Berbeda dengan India. Nah, di sini akan terungkap nih. Kalau Bapak Rizik Syihab lagi-lagi hanya sekedar ngeklaim dan membodohi orang. Yang dimana kalau kita berbicara masalah asal-usul, di India yang bermarga Khan ternyata itu campuran, teman-teman. Mayoritas dibawa oleh imigran suku Pashtun atau Pathan dari Afghanistan. Keturunan dinasti Mughal serta penduduk lokal India yang masuk Islam. Tuh, tidak ada disebutkan Yaman di sini. Sejarah yang tercatat di sini, teman-teman, tidak menyebutkan bahwa klan Khan di India itu sebenarnya adalah orang-orang Tarim atau marga dari Baklawi. Hebat, hebat. Mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50 juta, 50 juta. Itu perkataan seorang Habib? 50 juta. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama! Jadi pengklaiman sejarah oleh Bapak Rizik Syihab itu tidak tanggung-tanggung sebenarnya. Banyak dan sangat-sangat banyak. Berapa kali dia ngeklaim dan salah-salah. Tapi klaimnya hanya sepihak, tanpa data, tanpa fakta. Begitupun, dan ini memang sudah menjadi kebiasaan para Baklawi ketika mereka ngeklaim sesuatu meskipun tanpa fakta. Mereka akui kebenarannya. Tanpa fakta, tanpa data, mereka anggap itu adalah suatu kebenaran. Dan wajib untuk dipercaya bagi umat ini. Kalau tidak percaya Habib, sesat. Kalian ikut Al-Quran, tapi gak ikut Habib. Sesat kalian. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Kalian beragama, tidak percaya Habib keturunan Nabi, kafir kalian. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Intinya apa, teman-teman? Habib bukan cuma ngemis kepada Belanda untuk dijadikan mufti Batavia. Tapi Habib yang sekarang hidup ini juga memaksa atau ngemis kepada kita semua untuk dimuliakan sebagai cucu Nabi. Mau masuk surga, syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya, modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi. Masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido. Itu. Metu. Kaiso. Dan saking mereka ingin dimuliakannya, mereka harus membangun cerita-cerita fiksi tentang leluhurnya bahwa berperan di dunia. Di India ada Asmat Khan. Di sana ada Ubed. Di sana ada Faqih Muqaddam. Di Indonesia ada Habib Utsman bin Yahya. Ada Habib ini, Habib ini. Intinya, teman-teman, mereka untuk ingin dimuliakan harus ngeklaim dulu. Meskipun klaimnya palsu dan klaimnya tidak sesuai dengan sejarah. Utsman bin Yahya terkhusus di Indonesia datang atau didatangkan ke Indonesia menjadi mufti, menjadi antek Belanda, menyesatkan umat dan melarang umat untuk berjihad. Malah menganjurkan kepada umat untuk mendoakan para penjajah Belanda agar sehat selalu dan jaya. Saya di sini ingin mengajak umat Islam di Indonesia, terkhusus pribumi, untuk apa? Melawan klaim-klaim semacam ini, pembodohan-pembodohan dari para habaib, yang dimana banyak nipu orang, membodohi orang dengan pengakuan-pengakuan yang dimana sejatinya mereka palsu di dalam klaimnya itu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Doktrin yang sudah berlangsung ratusan tahun dari para habaib membuat warga di Indonesia rela berantem sesama Indonesianya demi membela para habaib imigran Yaman. Bobrok, sangat-sangat bobrok.
Jadi kita akan terus memberikan pembahasan tentang klaim-klaim sepihak atau klaim-klaim palsu dari para habaib, yang dimana tujuannya tidak lain tidak bukan hanya agar mereka dipuja-puji, dimuliakan, dan dianggap sebagai orang atau tokoh yang berperan dalam kemerdekaan kalau perlu, kemerdekaan Indonesia dan penyebaran Islam di dunia. Itu tujuan mereka. Sehingga apa? Mereka tetap dijadikan sebagai kelompok atau klan yang mulia. Syish.